Hai, balik lagi sama aku PM Bae alias Putri Modi. It's your Bae. Nah, di video kali ini aku mau kasih kalian tips and trik gimana caranya memulai cosplay atau buat kalian para cosplayer pemula ya, biar nanti hasil cosplaynya tuh nggak malu-maluin atau masih tetap terlihat keren walaupun kalian masih pemula. Sebelum aku kasih kalian tipsnya, aku mau sedikit kasih penjelasan tentang apa sih cosplay itu. Jadi cosplay merupakan gabungan dari dua kata, yaitu costume and play. Nah, dimana yang artinya itu permainan kostum. Dan juga cosplay itu merupakan sebuah hobi ya, hobi dimana kita tuh kayak niruin karakter-karakter atau tokoh-tokoh dalam anime, manga, atau hero-hero dalam game, kartun-kartun. Nah, itu kita tiruin sampai semirip mungkin, mulai dari pakaiannya, aksesoris, riasan wajah, dan lain-lain. Dan untuk pelaku cosplaynya itu disebut cosplayer. Kayak misalkan aku nih, aku niruin karakter Hanabi. Nah, aku tuh adalah seorang cosplayer. Oh ya, kalian tahu gak sih kalau misalkan cosplay itu merupakan hobi yang paling banyak peminatnya? Bahkan dari beberapa artikel yang aku pernah baca, dalam jangka waktu 20 tahun terakhir itu, hobi cosplay itu merupakan hobi yang dimana banyak banget penggemarnya, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa. Namun sebelum kalian memberanikan diri untuk langsung terjun ke dunia cosplay, ini kalian wajib banget untuk dengerin cerita-cerita aku ini ya. Aku pasti bakal kasih kalian tips yang mudah banget untuk kalian ikutin ya, biar kalian tuh cosplaynya nggak norak-norak amat dan nggak kaku-kaku amat dan nggak iuh lah gitu. Tetap harus terlihat keren walaupun kalian masih pemula. Oke, apalagi kalau misalkan kalian benar-benar ngikutin saran dari aku. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi yang pertama tipsnya itu adalah tentukan dulu karakter cosplay yang mau kalian perankan. Jadi dalam dunia cosplay, karakter itu adalah aspek yang paling penting ya, karena karakter merupakan role model atau acuan yang dipakai yang digunakan para cosplayer untuk menjalankan hobinya. Kalau di Indonesia, karakter anime atau manga Jepang itu merupakan referensi yang paling banyak dipakai para cosplayer ya, karena apa ya, mungkin dilihat dari ceritanya menarik dan gampang untuk ditiruin, dan kesannya itu kayak yang cosplayable banget deh kalau misalkan niruin karakter-karakter dari anime atau manga Jepang gitu. Selain itu, karakter-karakter seperti superhero atau kayak hero-hero dalam game itu juga banyak sih. Jadi please kalian harus pilih karakter-karakter yang mempunyai tingkat kerumitan yang mudah ya untuk kalian mulai cosplay. Anggap aja tuh kayak ya apa ya, permulaan deh untuk kalian belajar-belajar juga gitu. Oke? Jangan pilih karakter yang susah. Itu tips pertama dari aku. Dan tips yang kedua adalah pilihlah cosplay maker yang profesional ya. Jadi saran aku, kalian harus pilih cosplay maker yang bener-bener udah memiliki reputasi baik dan nama baik, dan mereka emang udah biasa bikinin para cosplayer baju ya. Jadi kayak kalau misalkan cosplay maker yang memang udah profesional, mereka pasti udah ngerti gitu, udah biasa bikin detail-detail baju yang lebih terdetail lah intinya. Kayak misalkan mulai dari lekukan-lekukan baju, misalkan dari belahan-belahan baju atau bahan, dan itu benar-benar kayak mirip banget kayak aslinya di karakter tersebut. Nah, karena kalau misalkan kalian pilih kayak maker yang nggak profesional, pasti kayak apa ya, nggak maksimal gitu pasti hasilnya, itu dijamin deh. Kayak misalkan kemarin aku ada bikin baju Hanabi kan, kayaknya maker aku itu pun udah termasuk profesional, cuman kayak masih ada aja gitu yang kurang-kurang. Mungkin juga karena apa ya, kurangnya informasi atau kayak miscommunication gitu antara aku sama penjual. Nah, nanti mungkin di next vlog atau di next video aku bakal kasih kalian referensi beberapa cosplay maker yang mungkin lumayan bagus atau bisa kalian pakai, atau emang aku pernah bikin di sana. Aku bakal share ke kalian di next video ya. Tapi untuk biaya cosplay maker sendiri lumayan mahal ya menurut aku. Kalau misalkan kayak karakter-karakter yang tingkat kesulitannya itu sulit untuk dibikin bajunya, pasti itu harganya benar mahal. Tips yang ketiga, kalian harus pilih tempat rental cosplay yang bagus dan berkualitas. Yang terpenting itu terpercaya. Cari beberapa referensi, nggak cuma satu ya, karena kan apa ya, kayak misalkan rental baju itu benar-benar sulit banget loh. Kayak misalkan karena cosplayer di Indonesia itu banyak, dan perental baju cosplay itu rata-rata tuh mereka nyewain di setiap weekend
Nah, setiap weekend itu pasti banyak event ya. Setiap weekend itu pasti banyak event dan para cosplayer itu yang nggak punya bajunya pasti bakal rental. Nah, jadi kita tuh kayak rebutan gitu, jadi nggak mesti selalu dapat gitu apa yang pengen kita rental bajunya. Dan menurut aku kalau misalkan rental baju cosplay itu lebih worth it sih buat kalian yang masih pemula. Karena apa? Karena kalau rental baju kalian cukup ngeluarin uang 100 sampai 200 ribu rata-rata untuk satu kali sewa baju ya. Itu biasanya dikasih waktu 3 hari gitu. Jadi hari pertama pengiriman, hari kedua itu pemakaian kita pakai, hari ketiga itu pengembaliannya gitu. Dan benar-benar lebih hemat sih daripada kalian tadi kayak ke cosplay maker tuh pasti satu baju aja itu kalian bikin tuh bisa habisin budget minimal 2 juta. Tips keempat yaitu pendalaman karakter. Jadi setelah kalian tentuin karakter cosplay kalian dan kalian udah bikin baju atau rental baju, nah sekarang waktunya untuk kalian dalamin karakter yang udah kalian pilih itu. Mulai dari gesturnya, mulai dari pergerakannya, mulai dari kayak cara mereka ngomong atau apalah gitu, semuanya tuh harus kalian dalamin. Kayak misalkan contohnya aku kemarin dalamin karakter Hanabi atau Minato Aqua. Nah, misalkan aku cari tahu dulu nih Minato Aqua tuh performance-nya ngapain aja sih. Dia itu kalau misalkan tampil itu dia nyanyi. Nah, aku tiruin tuh salah satu performance-nya nyanyi sama sedikit dance gitu, karena aku sedikit bisa ngedance. Ya, karena konten aku di Instagram kan juga ngedance, jadi agak sedikit relate sama aku juga sedikit bisa nyanyi, walaupun nggak bagus sama, cuman ya bisa lah. Jadi dalamin ikutin cara dia nyanyi atau ngedance-nya gitu, kayak misalkan I love you, gitu. Dan habis itu kalau misalkan kemarin aku kan baru-baru ini niruin karakter Hanabi, dan cara aku mendalami karakternya itu dengan cara aku lihat itu pergerakan-pergerakan Hanabi, kok lari, ngomong, atau suara-suara Hanabi, kayak misalnya Hanabi Sanjung gitu-gitu kan. Nah, itu kita harus tahu. Sebenarnya itu gampang banget sih. Yang penting balik lagi ke tips yang pertama, kalian tuh harus pilih karakter yang emang agak sedikit mirip sama kalian di dunia nyata. Jadi kalian nggak perlu susah-susah payah untuk ngeluarin effort yang berlebihan agar mirip sama tokoh yang kalian perankan. Karena apa? Karena tokoh itu emang sudah hampir mirip sama kita gitu kan. Jadi ya gitu, jadi gampang. Sekarang kita masuk ke tips yang ke-5, yaitu persiapkan mental kalian semental-mentalnya. Jadi mental gitu dalam cosplay itu benar sangat penting ya. Apalagi kalau misalnya kalian yang mau ikut lomba itu, benar-benar mental kalian tuh disitu diuji banget ya. Karena apa? Karena kita emang benar-benar memperagain karakter kita, karakter yang udah kita pilih, yang udah kita pelajari itu di depan banyak orang. Itu kalau misalkan mental kalian belum siap, bisa kacau anjir, bisa malu-maluin yang ada. Kayaknya ini deh, untuk melatih mental bagi cosplayer pemula itu kayaknya jangan ikut competition dulu sih. Kayak misalkan kayak datang ke event-eventnya aja gitu, pakai baju cosplay, ngobrol, cari teman sama cosplayer, biar kalian tuh PD-nya tuh makin mencuat gitu. Makin mencuat. Apalagi kalau misalkan orang-orang yang nggak suka sama wibu gitu lah, banyak banget ya pasti orang-orang yang nggak suka sama wibu, tanpa mereka tahu gitu dunia wibu itu sebenarnya seru gitu kan, asik, fun, dan mahal. Jadi jangan main-main sama anak-anak wibu. Dan juga jangan lupa kalian untuk selalu terus bersikap ramah ya. Kalau misalkan nanti kalian udah jadi cosplayer yang wow gitu, udah terkenal, pasti kayak, atau pas kalian ke event terus kayak cosplay kalian tuh bener proper banget, mirip banget sama karakter yang kalian karakterin. Nah, itu pasti banyak banget tuh kayak orang-orang yang minta foto atau apa. Nah, itu kan jangan sombong ya. Kalau misalkan emang kalian capek atau apa ya, kalian minta maaf, sorry nggak bisa foto, udah capek banget misalnya gitu. Jangan kayak ada orang minta foto kalian kayak gitu-gitu, jangan, nggak boleh ya. Nah, yang terakhir ini adalah link. Apa sih maksudnya link? Kalian harus tahu atau kalian harus dapetin informasi-informasi tentang cosplay ya. Banyak banget sih kayak platform-platform media sosial yang kayak nyebarin campaign-campaign event-event cosplay gitu. Kayak di Instagram, di Facebook, apalagi kalian bisa cari, kayak misalkan kalian cari aja tuh, ketik di hashtag cosplay Jakarta, misalkan kalian di Bandung, cosplay Bandung misalnya gitu ya. Kalian cari tuh kayak event-event yang ngadain di daerah sekitar kalian atau yang bisa kalian jangkau deh. Kalau misalkan kalian punya banyak temen cosplayer, nah kalian bisa tanyain ke mereka tuh, minggu depan mau cosplay di mana? Ikut dong, bareng dong misalkan. Nah, kenapa kalian harus perlu link begitu? Karena kalau misalkan kalian emang hobi
cosplay atau kalian mau terjun ke dunia cosplay, kalian benar-benar harus berbaur gitu sama orang-orang sesama cosplayer. Nah teman-temanku, itu dia beberapa tips sederhana dari aku yang mungkin bisa kalian terapkan atau bisa kalian gunakan sebelum kalian terjun dalam dunia cosplay. Ya udahlah ya, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat, semoga bisa kalian terapin sebelum kalian terjun di dunia cosplay biar nggak malu-maluin pas mulai cosplay ya. Tapi kalau misalkan kalian ikutin saran dari aku sih harusnya langsung keren ya, walaupun kalian baru pemula. Karena aku juga gitu, iya, sombong amat anjir. Kira-kira tips apa lagi nih yang menarik untuk aku bikin di video selanjutnya ya? Jangan lupa komen di bawah ini, harus komen. So thank you for watching and see you in the next video. Bye bye. Mwah.